Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa fiqhan fid din wa alhiqna bi 'ibadikas salihin. Amma ba'd. Insyaallah kita akan mengkaji dan mengaji kitab Al-Ma'rifah fi Bayani Aqidatil Muslim yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Al-Marhum Abdul Karim Ar-Rifai rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah merupakan ulama besar di negeri Syam yang sampai sekarang zuriyahnya, yang juga beliau, anak-anak beliau juga ulama besar di negeri Syam, sekarang yang diangkat menjadi mufti Jumhuriyah di negara Syam, negara Dimashq, yaitu Syekh Usamah Ar-Rifai, dan juga yang sudah wafat beberapa waktu lalu, yaitu anaknya juga, yaitu Syekh Sariya Ar-Rifai rahimahumullahu ta'ala, man intaqala ila rahmatihi wa rahima wa hafidha man baqiya minhum, amin Allahumma amin. Jadi kitab ini adalah kitab yang sangat cocok sekali untuk kita kaji, terutama bagi para pemula di dalam ilmu akidah, ilmu kalam. Kenapa demikian? Karena ini adalah merupakan kitab yang sangat rekomendasi sekali, karena di dalamnya bukan hanya terkait tentang hal-hal yang penting dan itu sangat pokok sehingga kita tidak mengetahui lebih luas tentang ilmu akidah. Akan tapi kitab ini meskipun sangat ringkas, ini di sini ada sekitar 97 halaman. Akan tapi meskipun demikian, ini adalah merupakan kitab yang sangat rekomendasi sekali karena disebutkan di dalamnya hal-hal yang penting, dan itu merupakan sangat cocok dan cukup bagi kita untuk mengetahui akidah kita sebagai seorang muslim secara umum. Berbeda dengan akidatul awam, itu memang secara umum, kan tapi ini lebih rinci sedikit dan ini lebih cocok bagi kita para pemula untuk mengkajinya. Yaitu nama kitabnya adalah Al-Ma'rifah fi Bayani Aqidatil Muslim. Arti daripada nama kitab ini sendiri yaitu Al-Ma'rifah, yaitu mengetahui fi Bayani Aqidatil Muslim, di dalam menerangkan akidah seorang muslim. Jadi bagi seorang muslim kita wajib, artinya wajib bukan wajib apabila ditinggalkan mendapat dosa, artinya wajib karena memang tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yaitu mengetahui bagaimana akidah ataupun pemahaman kita di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kita mulai langsung ke halaman 16, yaitu muqaddimah muallif, yaitu pendahuluan muallif, yaitu Syekh Abdul Karim Ar-Rifai rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahilladzi awjaba ala khalqihi al-aqidata al-haqqah. Muqaddimatul muallif, pendahuluan muallif. Alhamdulillahilladzi awjaba ala khalqihi al-aqidata al-haqqah. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah, alladzi, yang aujaba, mewajibkan, ala khalqihi, terhadap hamba-hambanya, al-aqidat al-haqqah, yaitu akan akidah yang benar. Wa amarahum, dan memerintah mereka, an yatamassaku bil barahini, untuk berpegang teguh bil barahini, dengan dalil-dalil al-qati'ati, yang bersifat qati', yaitu bersifat sesuatu yang tidak bisa dipatahkan, memang sesuatu yang sangat kuat seperti itu. Al-qail, yang berfirman di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili, qul, katakanlah, ini khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah merupakan jalanku, ad'u ila Allah, maksudnya jalan dakwah, ad'u ila Allah, yaitu aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, saya mengajak kepada Allah, ala basiratin, dengan sesuatu yang jelas. Jadi mengetahui, mengajak, Rasulullah SAW mengajak umatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang jelas, kepada sesuatu yang jelas.
mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ana wa manittaba'ani. Jadi ad'u di sini adalah merupakan badal dari ad'u, ya. Ana wa manittaba'ani, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi aku dan pengikutku mengajak hamba Allah, artinya mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang jelas, yaitu dengan suatu pemahaman akidah yang benar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil hadi ila sabilil wadihah. Dan juga wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam ala nabiyil hadi, terhadap nabinya Rasulullah SAW, maksudnya al-hadi yang menunjukkan beliau ila sabili, kepada jalan al-wadihati yang jelas, wal mubayyini, dan yang menjelaskan siapa beliau, qawaidas sa'adati, yaitu akan kaidah-kaidah kebahagiaan, wan najahi, dan kesuksesan ataupun kelulusan, artinya kesuksesan di sini ya maksudnya. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina iktafau atharahu, dan juga wa ala alihi, dan juga terhadap salawat dan salam itu juga terhadap keluarganya, keluarga Rasulullah SAW, wa sahbihi, dan para sahabatnya, alladzina, yang mana mereka itu iktafau, itu mengikuti atharahu, yaitu akan bekas ataupun kalau kita bahasa Madura itu lalampan. Maksudnya di sini adalah mengikuti ajaran mereka, ajaran Rasulullah SAW. Wada'un nasa, dan juga mereka itu mengajak manusia mengajak orang-orang ila hadihi, kepada petunjuknya, maksudnya kepada petunjuk Rasulullah SAW, yang mana itu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyanu, dan juga menjelaskan siapa mereka, para sahabat dan juga keluarganya, ahsanal bayan, dengan penjelasan yang sangat bagus. Wa ba'du, dan demikian, maksudnya setelah ini, setelah pendahuluan tadi, falamma kana darsut tauhidi, ketika pelajaran tauhid, ya, ataupun ilmu kalam, ataupun yang kita kenal ilmu akidah, itu nanti akan dipelajari di kitab yang lebih terperinci. Kenapa ilmu kalam atau ilmu tauhid ini bisa dinamakan ilmu kalam, bisa dinamakan dengan ilmu akidah, dan juga bisa dinamakan ilmu tauhid. Falamma kana darsut tauhidi, ketika pelajaran tauhid ini, lil mubtadi'ini, bagi para pemula, fi hajatin, yaitu butuh, ila talkhisi aqidatin, yaitu butuh kepada ringkasan akidah, mukhtasara, yang sangat ringkas. Ketika ilmu tauhid ini bagi para pemula itu butuh untuk ditalkhis, artinya diringkas, mamzujatin bil barahin, akan tapi ringkasan tersebut itu bercampur, artinya ada di dalamnya bil barahin, yaitu dalil-dalil. Jadi bukan cuma akidah secara umum saja, akan tapi dijelaskan apa dalilnya, dan itu yang tidak disebutkan di dalam kitab-kitab akidah yang simple, yang seperti Aqidatul Awam, itu tidak disebutkan di sana secara terperinci. Akan tapi di sini ketika kita belajar akidah, disebutkan dalilnya. Ini yang menjadi nilai plus daripada kitab Al-Ma'rifah yang kita baca ini, fi bayani aqidatil muslim bil barahinil aqliyah, yaitu dengan dalil-dalil al-aqliyah yang bersifat akal. Karena dalil itu juga akan dibagi nanti, ada dalil-dalil akli, artinya dalil yang bersifat akal, ada yang dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis, yaitu yang disebut dengan dalil nakli. Wal ayatil qur'ani, dan juga ayat-ayat Qur'aniyah, ini yang disebut dengan dalil nakli. Ketika demikian, ketika ilmu tauhid itu butuh untuk ditalkhis, dan talkhisannya, artinya ringkasannya itu talkhisan atau ringkasan yang di sana juga disebutkan tentang dalil-dalil yang itu merujuk kepada pembahasan-pembahasan ilmu akidah, maka ittarrani dzalika, maka hal itu menjadikan saya ila amali hadhil ujalah, yaitu mengharuskan saya
artinya menjadikan saya itu ittarani, menjadikan saya itu harus untuk melakukan ila amali hadhil ujala, untuk mengerjakan karya saya ini yang sangat singkat, maksudnya yang dikerjakan oleh beliau dengan bukan tergesa-gesa, artinya beliau itu sangat cepat mengerjakan karya ini. Wa arjullaha an yakbalaha, dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya, artinya menerima karya beliau ini yang beliau selesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Wa yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan karya beliau ini adalah sebagai karya yang beliau ikhlas hanya untuk mengharap akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innahu qaribun mujib, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qaribun, dekat, mujibun, mengabulkan. Al-muallif ini pengarang ya. Jadi ini adalah merupakan muqaddimah ataupun pendahuluan dari pengarang kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Karim Ar-Rifai rahimahullahu taala. Kemudian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengetahui tentang keharusan kita, kenapa kita harus belajar ilmu akidah ini, kemudian apa saja manfaat-manfaatnya, kemudian dari mana sumber-sumber, dari mana ilmu ini diambil, kemudian juga siapa pencetus pertama yang membukukan ilmu akidah ini, kemudian juga nama-namanya, nama ilmu akidah ini, kemudian hukumnya mempelajari ilmu ini, itu yang disebut dengan al-mabadi al-asyarah. Itu akan kita bahas, akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, dan hal itu yang disebut dan masyhur di kalangan para mencari ilmu agama, terutama ulama, yaitu dengan muqaddimatu ilm. Jadi setiap ilmu itu ada pendahuluannya, ada istilah-istilahnya, ada hal-hal yang harus kita ketahui dan harus kita cermati terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu tersebut. Itu yang dinamakan dengan mabadi al-asyarah. Insyaallah kita akan mempelajari ini pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri sampai di sini. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.